Shalom, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia, tentu saja kalau dilihat menurut ajaran Kristiani. Sebelumnya, mari kita simak bersama-sama lagu Jika Padaku Ditanyakan. Kalau kalian bisa menyanyikannya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat agar kami boleh mengerti setiap pembelajaran yang kami boleh belajar bersama-sama hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita renungkan bait demi bait lirik lagu di awal tadi, maka kita akan melihat kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah, pembelajaran kita hari ini akan berbicara tentang hak asasi manusia, terutama sebagai remaja Kristen. Nah, pembahasan mengenai hak asasi manusia sudah kalian dapatkan dalam mapel PPKN. Namun, di sini bukan bermaksud untuk mengambil alih isi mata pelajaran PPKN tersebut, namun untuk memperkuat pembahasan hak asasi manusia yang
lebih terfokus pada tinjauan dari segi ajaran iman Kristiani. Kalian tentu pernah membaca di koran, menonton di TV, maupun pernah menyaksikan sendiri mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya yang melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan. Misalnya, membakar ban, melempari aparat kepolisian dengan batu, atau tindakan lainnya. Coba kalian pikirkan, jika mahasiswa atau masyarakat yang berdemo itu memiliki hak, maka aparat kepolisian dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Membakar ban, memprovokasi aparat, dan melempari mereka dengan batu ataupun kekerasan lainnya, tentu saja itu telah melanggar hak mereka sebagai manusia. Memang tak dapat dipungkiri bahwa seringkali aparat menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi itu. Sebagai manusia, mungkin mereka lelah dan putus asa menghadapi mahasiswa yang berbondong-bondong berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Akhirnya, aparat itu pun menggunakan cara kekerasan untuk membendung demonstrasi itu. Akan tetapi, para pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar hak asasi mereka. Karena setiap orang dapat menyampaikan sikapnya melalui demonstrasi secara tertib dan damai, tanpa provokasi dan kekerasan. Dalam Alkitab, kita tidak akan dapat menjumpai praktek-praktek hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun dari Alkitab kita dapat menemukan bahwa kita diminta untuk selalu menghargai kehidupan dan nyawa seseorang. Kita diminta untuk saling memperlakukan sesama dengan baik. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia." Prinsip kasih ini amat berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu jangan menyakiti sesamamu manusia. Dalam cerita Alkitab, kamu dapat menemukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk jangan merampas hak rakyat jelata. Sebaliknya, mereka harus melayani kepentingan rakyat. Dalam kitab Amos 5 ayat 21-24 dikatakan, Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Begitu juga menurut kitab Amsal 14 ayat 31 dikatakan, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah. Akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sebagai contoh, Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota, tepat seperti yang difirmankan Allah. Kemudian Yeremia juga mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana mewah. Nanti kalau kalian baca kitab Amos, Mika, Yeremia, kalian akan menemukan seruan serta peringatan para nabi terhadap pemerintah, para pemimpin maupun rakyat yang bertindak tidak adil terhadap mereka yang lemah dan miskin.
Namun, Alkitab juga tidak hanya melulu membahas mengenai jatuhnya raja-raja karena mereka bersikap semena-mena, tetapi Alkitab juga membahas tentang raja atau pemerintah yang harus mengabdi pada kepentingan orang-orang yang dipimpinnya serta memberlakukan kasih dan keadilan. Contohnya saja, Raja Daud yang bersikap rendah hati dan menghormati Raja Saul, meskipun Raja Saul berlaku jahat terhadapnya. Kemudian juga ada cerita tentang Raja Salomo yang bersikap adil dan bijak terhadap rakyatnya. Nah, mari kita sama-sama simak Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca bersama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini Rasul Paulus itu mau menjelaskan orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari penghambaan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka haruslah diimbangi oleh tanggung jawab. Nah, apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia? Remaja Kristen diminta untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik itu dengan teman, dengan guru, anggota keluarga, maupun dengan orang lain. Remaja Kristen juga diminta untuk dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan. Sebagai remaja Kristen harus dapat berpikir positif terhadap orang lain. Juga bisa melaporkan kepada yang berwajib jika kalian menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai hak asasi manusia. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugasnya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain. Mampukan kami tidak hanya bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya dalam menyampaikan kasih Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati.